Faman, maka siapa orang qara'ahu yang membacanya sabiron dengan penuh kesabaran, muhtasiban dengan penuh keikhlasan, karena terbukti lahu baginya bikuli harfin setiap huruf zaujatun minal huril ain. Setiap huruf itu adalah pendamping daripada bidadari surga. Masya Allah, ya luar biasa ya. Jadi Al-Quran itu berjumlah 1.027.000 huruf. Kalau surahnya ada berapa surah? 114 surah. Juznya 30 juz. Ayatnya 6.236 ayat ya. Ada yang mengatakan 6.666 ayat ya, tapi itu yang tafsir Al-Marjan karangan Pak Kiai Dimyati itu 6.236 ayat gitu ya. Hurufnya 1.027.000 huruf. Ini kita bisa bayangkan bagaimana para ulama dahulu yang belum diketemukan teknologi canggih seperti laptop komputer ya, hitung-hitungnya gimana gitu ya. Bayangkan, Masya Allah, bisa hitung seperti itu. Jumlah Al-Quran itu, jumlah huruf-hurufnya, ayatnya ya. Bahkan ada yang disebutkan titiknya sudah dihitung ya, dijumlahkan ya. Nah, itu yang 1.027.000 huruf tersebut, siapa orang yang membacanya dengan penuh kesabaran, ya harus sabar baca Quran ya. Belum lagi godaannya kan, waduh berat sekali orang membaca Quran ini. Perasaan waktu itu membaca Quran mah sempit, tapi waktu untuk bermain-main ya luang waktunya gitu ya. Berat sekali coba tuh baca Quran ya. Seringannya Al-Quran itu ngangkring di rak buku saja ya, jarang dibuka gitu ya. Membaca mah baca selembar dua lembar aja, waduh berat sekali ya, berat sekali ya. Apalagi one day one juz, satu hari satu juz, waduh berat sekali ya. Ya mudah-mudahan dengan datangnya bulan suci Ramadan, ghirah kita, semangat kita di dalam membaca Al-Quran ini semakin hebat gitu ya. Tentunya bukan hanya sebatas baca, betul membaca juga bernilai faidah ya. Membaca satu huruf Allah berikan 10 kebaikan ya. Tapi tingkatkan lagi levelnya, seperti yang disebutkan hamilul Quran tadi. Hamilul Quran, hafiz, alim, amil. Dia menjaga Al-Quran, dia menghafal Al-Quran, dia faham ya. Berarti ada tadabbur di situ ya. Kita membaca terjemahnya ya, tafsirnya ya. Kemudian mengamalkan tadi, hafiz, alim, amil, itu levelnya ditingkatkan. Walaupun sebatas baca juga betul sangat berfaedah sekali ya. Di bulan suci Ramadan jangan hanya cuma target 1 bulan harus khotam ya, enggak juga gitu ya. Karena hanya 1 bulan khotam tapi tidak ada tadabbur di situ ya. Jadi Al-Quran itu tidak hanya dibaca, ibarat kita membeli kipas angin ya, dibeli kipas angin, kalau di rumahnya tidak dirakit maka kipas angin itu tidak akan menjadi kipas bermanfaat bagi kita gitu ya. Jadi Al-Quran juga tidak hanya kita baca saja, tapi ditadaburi tadi gitu ya.
Kalau dibaca, habis baca Quran nih, coba sekali kita baca terjemahnya, rasakan saja ke dalam diri kita bagaimana rasanya. Ya, makanya orang yang baca Quran itu kan termasuk ya zikir, akan menenangkan, yaitu seperti itu kalau kita tahu artinya tadi, gitu ya. Gak tahu artinya saja mendengarkan kalam Allah nyaman, ya, nyaman sama diri kita, sama jiwa kita, ya. Makanya Al-Quran mah diulang-ulang juga tidak ada bosannya, meskipun hanya satu ayat. Coba itu Maulid Nabi, ayatnya pasti laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Maulid itu lagi dibaca, Maulid itu lagi dibaca, bosan gak kita dengarnya? Gak bosan. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kan pasti itu ayatnya dibaca. Setiap puasa pasti langganan itu surahnya. Ya, Al-Baqarah 183. Bosan nggak Pak kita dengernya? Ada nggak orang itu mulu dibaca? Ada nggak begitu? Nggak ada. Nggak ada. Hatta sampai sholat misalkan, ayat surahnya habis Al-Fatihah, surahnya kulhu lagi. Ada nggak yang protes bosan gitu baca itu, dengar itu? Nggak ada. Ya, walaupun kulhu lagi. Ya. Tapi ya coba tingkatkanlah, kan ayatnya cuma kulhu, cuma surah Al-Ikhlas. Ya, kadang mau baca yang lain suka lupa, membaca inna atoina, inna kata jamaah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi tingkatkan bacaannya, hafalannya tadi. Dengan penuh kesabaran, harus sabar, apalagi belajarnya masih terbata-bata, tersendat-sendat, harus sabar. Ya, harus sabar. Ya, saya banyak ada jamaah yang ya sudah sepuh-sepuh lansia, ya harus sabar ngajarinnya gitu ya. Ada yang dari Iqra ya sudah Quran, alhamdulillah. Ya harus sabar, kalau nggak sabar ya kita tinggalkan. Ya, waduh, kita marah dikit, apa tersinggung, nggak mau ngaji lagi bapak-bapak. Gitu ya, jadi harus sabar. Muhtasiban dengan penuh keikhlasan, ya jangan mengharap apa-apa. Ya, kalau baca Quran mah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena maka terbukti lahu baginya bikul harfin zaujatun minal huril. Satu huruf, setiap huruf adalah pendamping daripada bidadari surga. Berarti bidadarinya berapa Pak? 1.027.000 bidadari, karena satu huruf pendamping bidadari. Ya, bayangkan seperti itu ya. Wahur di surah Waqiah itu, wahur dan bidadari yang bermata jeli, kamsalil lu'lu'il maknun, seperti apa nama, mutiara dia yang tersimpan. Ya, di surah terakhir surah An-Naba juga hanya disebutkan wa kawaiba atroba, dan garis-garis yang sebaya. Jadi di surga itu tidak ada nenek-nenek, kakek-kakek, jadi sebaya semuanya gitu ya. Ini bidadari, masya Allah ya, jaminan bagi siapa? Bagi orang-orang yang istiqomah dia membaca, mempelajari, mengamalkan Al-Quran. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah, kita jadikan Al-Quran sebagai ashabul Quran, sebagai sahabat, teman yang selalu istiqomah, kita tidak bosan-bosannya untuk membacanya setiap waktu, setiap saat kita membaca Al-Quran. Mudah-mudahan 1-2 hadis kita baca, kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wallahu a'lam bishawab.